Halo teman pintar, pernahkah kalian melewati jalan yang sangat gelap di mana tidak ada lampu jalan? Pasti kalian segera menyalakan lampu kendaraan. Begitu nyala, pemandangan di sekitar kalian jadi terang dan jelas. Terang ini adalah cahaya. Kali ini kita akan belajar mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Simak baik-baik ya. Coba deh perhatiin. Waktu aku nyalain senter ini, kita bisa lihat cahayanya. Iya, itu karena cahaya adalah suatu bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata telanjang. Nah, cahaya ini selalu memiliki sumber, yaitu benda yang dapat memancarkan cahaya. Misalnya, matahari, lampu, dan api. Berikutnya, yuk pelajari 5 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Ketika merambat, cahaya tidak memerlukan medium perantara. Karena itu, cahaya matahari bisa sampai ke bumi meskipun melewati ruang vakum di luar angkasa. Cahaya yang merambat lurus dapat kamu lihat pada sorotan lampu mobil atau motor, lampu senter, lampu sorot di panggung, lampu mercusuar di pinggir pantai, atau cahaya matahari yang masuk melalui celah ventilasi. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Coba lihat jendela di rumahmu. Jendela biasanya dibuat dari kaca agar cahaya matahari dapat tembus dan menerangi ruangan. Atau pernahkah kamu melihat dasar sungai karena airnya jernih? Iya, air yang jernih dapat ditembus oleh cahaya sehingga batuan, tanaman, atau ikan-ikan di dalam sungai dapat terlihat. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang mengenai permukaan benda akan dipantulkan. Permukaan benda yang rata dan licin seperti cermin akan memantulkan cahaya dengan teratur ke satu arah yang disebut dengan pemantulan teratur. Sementara permukaan benda yang tidak rata akan memantulkan cahaya ke segala arah yang disebut dengan pemantulan baur. Sifat pemantulan cahaya yang paling mudah diamati adalah saat kamu bercermin. Bayangan dirimu pada cermin terbentuk karena pemantulan cahaya. Sifat bayangan pada cermin bergantung pada jenis cermin yang digunakan. Cermin datar memiliki sifat bayangan maya, tegak, sama besar, dan terbalik antara sisi kanan dan kirinya. Contoh cermin datar adalah cermin yang ada di kamarmu. Kemudian ada cermin cekung atau konkav, bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Sifat bayangannya bergantung pada jarak benda dengan cermin. Cermin cekung digunakan pada senter dan lampu kendaraan. Dan berikutnya yaitu cermin cembung atau konveks, bersifat menyebarkan cahaya atau divergen. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Cermin cembung digunakan pada kaca spion atau cermin di tikungan jalan. Sifat yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan jika melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Pernahkah kamu salah mengira kedalaman kolam renang? Dari atas, kolam renang terlihat dangkal. Tapi ketika kamu masuk ke dalam air, ternyata kolamnya cukup dalam. Nah, peristiwa tersebut terjadi karena cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatannya, yaitu udara dan air. Cahaya yang dibiaskan akan membentuk bayangan dasar kolam yang lebih dangkal dari kedalaman aslinya. Contoh lainnya yaitu saat kamu melihat genangan air di atas jalanan aspal pada siang hari yang panas. Namun saat didekati, kamu tidak menemukan genangan air tersebut. Apakah cuma bayangan kamu saja? Ternyata bukan. Peristiwa ini juga disebabkan oleh pembiasan cahaya. Lapisan udara di dekat permukaan jalanan aspal yang panas memiliki kerapatan yang lebih rendah daripada lapisan udara yang dingin di atasnya. Saat cahaya melewati dua lapisan udara tersebut, cahaya akan dibiaskan. Akibatnya akan terbentuk bayangan langit yang kamu lihat seperti genangan air itu. Dan sifat yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Siapa yang pernah melihat pelangi setelah turun hujan? Iya, terbentuknya pelangi adalah peristiwa penguraian cahaya matahari yang berwarna putih. Warna putih merupakan kumpulan dari beberapa spektrum warna. Saat cahaya matahari melewati butiran air di udara, cahaya matahari akan dibiaskan. Cahaya putih matahari berpisah dan terurai menjadi megikuhibinium karena adanya perbedaan panjang gelombang dan sudut ketika cahaya matahari dibiaskan.